Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat belajar dan tetap semangat semuanya. Dan tetap semangat ya. Ini hai semuanya, kembali lagi dengan saya Ustadzul dalam mata pelajaran bahasa Arab. Materi hari ini adalah al-qawaidu, yaitu tata bahasa. Al-qawaidu, tata bahasa. Dalam al-qawaidu ini babnya tentang al-isyaratu lil mufradi, al-ismu dan as-sifatu. Sebelumnya, isim isyarah di sini merupakan kata tunjuk untuk menunjuk suatu benda yang dekat ataupun yang jauh. Penggunaan isim isyarah di sini disesuaikan dengan sesuatu yang ditunjukkannya, apakah mudzakkar atau muannas, apakah benda itu termasuk jauh ataupun dekat. Itu isim isyarah dalam artiannya. Jadi seperti itu untuk pengertiannya. Untuk pada subbabnya yang pertama yaitu kata tunjuk hadza dan hadihi. Kata tunjuk hadza di sini pengertian ini merupakan kata untuk tunjuk benda yang diperuntukkan benda laki-laki. Kemudian hadihi perhatian ini merupakan kata tunjuk untuk benda yang dekat dan untuk benda yang muannas ataupun ya muannas. Itu untuk lafaz hadza dan hadihi. Sebenarnya di situ ada contoh dari hadza sebagai ismul isyarah, hadza sebagai ismul isyarah. Yang tadi isim isyarah yang menunjukkan suatu benda yang dekat atau menjauh. Kemudian al-ismu dalam al-ismim lafaznya al-bilatu. Kemudian nadifun sebagai isim sifat. Jadi kalau dirangkai jadi satu yaitu hadzal bilatu nadifun. Ini lantai yang bersih. Kemudian yang selanjutnya hadza al-kursiyu tawilun. Al-kursiyu sebagai isim, tawilun sebagai isim sifat. Artinya ini kursi yang panjang. Kemudian yang contoh hadihi al-mindadatu kabiratun. Tadi sebagai isim isyarah tadi. Kemudian al-mindadatu sebagai isim ataupun nama benda. Terus kabirun itu isim sifat, sifatnya dari benda itu tadi, yang artinya ini meja tamu yang besar. Itu. Lanjut ke contoh selanjutnya, hadihi sebagai az-zahratu jamilatun. Hadihi sebagai isim isyarah, az-zahratu sebagai kalimah isim ataupun bendanya, namanya. Kemudian jamilatun sebagai isim sifat, artinya ini bunga yang indah. Jamilatun sebagai sifatnya dari isim ataupun az-zahra itu tadi. Itu yang poin pertama. Kemudian poin yang kedua yaitu lafaz dzalika dan tilka. Dzalika di sini merupakan kata tunjuk untuk benda yang jauh dan benda tersebut diperuntukkan untuk lafaz yang mudzakkar ataupun laki-laki. Dan selanjutnya pada lafaz tilka di sini lafaz tilka memiliki artian itu merupakan kata tunjuk untuk benda yang jauh dan benda tersebut diperuntukkan untuk muannas atau perempuan. Seperti hanya contoh dalam buku yang sudah dibawa, dan situ juga ada lafaz dzalika al-bilatu nadifun. Dzalika di situ sebagai isim isyarah yang bermakna jauh, bermakna itu yang menunjukkan benda yang jauh. Kemudian al-bilatu sebagai kalimah isim. Kemudian nanti kepada isim sifatnya dari kalimah isim, dan artinya itu lantai yang bersih. Jadi an-nadifatu itu sebagai sifatnya dari isim. Kemudian dzalika sebagai isim isyarah lagi. Kemudian langsung al-kursiyu sebagai isim atau benda, tawilun sebagai isim sifat, itu kursi yang panjang. Kemudian yang tilka al-mindadatu kabiratun. Tilka sebagai isyarah, al-mindadatun sebagai isim, kalimah isim atau benda, kabiratun sebagai isim sifatnya dari isim, itu artinya itu meja tamu yang
besar. Pada contoh selanjutnya yaitu tilka az-zahratu jamilatun. Tilka sebagai isim isyarah, kemudian az-zahratu sebagai kalimat isim, dan kemudian jamilatun sebagai isim sifat yang artinya itu bunga yang indah. Jadi untuk tilka itu diperuntukkan pada lafadz yang muannas ataupun perempuan. Jadi bisa diingat ya, kalau untuk hadza itu sebagai laki-laki atau mudzakkar, kalau hadhi sebagai muannas. Kalau muannas ditandai dengan ta marbutah yang berada di akhirnya. Kemudian untuk lafadz dzalika itu sebagai lafadz isim isyarah bagi lafadz yang mudzakkar. Kemudian untuk lafadz tilka diperuntukkan pada lafadz yang muannas yang ditandai dengan ta marbutah yang berada di akhir lafadznya itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.